Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Raditya Hermawan dari kelas 105 akan membuat video tugas biografi bahasa Indonesia dengan narasumber bapak saya sebagai sumber penanyanya. Saya akan menanyakan nomor satu. Dulu Bapak lahir di kota mana? Papa lahir sebuah kota kecil yang bernama Kota Garut. Pada tanggal dan tahun berapakah Bapak lahir di kota Garut? Papa lahir pada tanggal 22 November tahun 1979. Bapak adalah anak nomor berapa dalam 4 bersaudara? Papa anak kedua dari 4 bersaudara. Dulu Bapak kuliah di kampus mana saja? Papa kuliah di 2 kampus, yaitu sarjana Papa kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, sedangkan S2 Papa kuliah di Universitas Indonesia Jakarta. Tahun berapa Bapak masuk kuliah? Papa masuk kuliah sarjana pada tahun 1999, sedangkan S2-nya Papa masuk kuliah pada tahun 2010. Dan pada tahun berapakah Bapak lulus kuliah? Papa lulus kuliah sarjana pada tahun 2004 di Universitas Padjadjaran, sedangkan lulus S2 pada tahun 2012 di Universitas Indonesia. Dulu pada saat kuliah Papa mengambil jurusan apa? Pada kuliah tingkat sarjana di Universitas Padjadjaran, Papa mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Sedangkan pada S2, Papa mengambil jurusan Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Kenapa Papa memilih jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan? Pada saat SMA, Papa tertarik pada peristiwa-peristiwa politik. Selain itu, pada waktu SMA, Papa senang sekali membaca buku-buku tentang politik, pemerintahan. Kemudian Papa juga senang membaca koran, majalah mengenai politik. Selain itu, pada saat SMA, Papa sering berdiskusi mengenai politik dan pemerintahan dengan kakek, sehingga pada saat kelas 3 SMA, Papa memutuskan untuk mengambil kuliah yang terkait dengan politik, dan yang ada di Universitas Padjadjaran tersedia yaitu jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga akhirnya pada saat seleksi Papa memilih jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Kenapa Papa memilih kampus Universitas Padjadjaran untuk kuliah S1? Pada saat Papa kuliah tahun 99, itu kan terjadi krisis politik, krisis ekonomi, di mana waktu itu terjadi guncangan dalam bidang ekonomi. Sehingga Papa waktu itu memutuskan untuk kuliah di Universitas Padjadjaran karena letaknya yang masih dekat dengan rumah, sehingga akan mengurangi biaya yang diperlukan selama Papa kuliah. Contohnya, Papa tidak butuh untuk uang kos, kemudian untuk ongkos transportasi pun dari rumah ke kampus juga relatif dekat dan terjangkau. Nah, itu alasan Papa kenapa Papa kuliah di Universitas Padjadjaran, yaitu ekonomis, dekat dengan tempat tinggal. Selain itu, biaya kuliahnya pun saat itu masih murah. Kenapa Bapak memilih kampus Universitas Indonesia atau kampus UI untuk kuliah S2? Nah, kalau untuk tingkat kuliah S2, waktu itu pada tahun 2010, Papa mendapatkan beasiswa dari kantor untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Dan saat itu, kebetulan kantor sedang bekerjasama dengan program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dan saat itulah Papa memilih untuk konsentrasi kuliah di bidang kajian ketahanan nasional. Nah, Papa kuliah selama S2 di Indonesia itu selama 2 tahun, dan semuanya dibiayain oleh kantor sampai selesai di wisuda pada tahun 2012. Tahun berapakah Papa masuk kerja di kantor DPD RI Senayan? Papa masuk kantor DPD RI pada tahun 2005. Jadi ceritanya pada saat lulus kuliah tahun 2004, Papa mendapat info adanya lowongan pekerjaan. Dulu Papa bekerjanya masih di Sekretariat Jenderal MPR RI.
pada tahun 2004 sekitar bulan Agustus, Papa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal MPR RI. Alhamdulillah setelah mengikuti rangkaian seleksi, Papa diterima masuk menjadi calon pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal MPR RI. Dan Papa mulai bekerja secara resmi di Sekretariat Jenderal MPR RI pada 1 Februari 2005. Kemudian pada tahun 2006 berdirilah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Akhirnya pada tahun 2006, sekitar bulan Juli, Papa pindah ke Sekretariat Jenderal DPD RI sampai dengan saat ini. Jadi sampai saat ini Papa sudah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara kurang lebih selama 19 tahun. Apa alasannya Papa memilih untuk kerja menjadi PNS di DPD RI? Nah, alasannya kenapa Papa bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal MPR atau DPD RI karena pekerjaan di sana berhubungan dengan jurusan yang Papa ambil di S1 dan S2. Kebetulan waktu tingkat sarjana Papa kuliahnya di jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Nah, jadi Papa mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Papa. Dan alhamdulillah pada saat pembukaan calon pegawai negeri sipil di Sekjen MPR RI pada tahun 2004 itu ada lowongan untuk jurusan ilmu pemerintahan. Dan lingkup pekerjaan selama ini di MPR dan DPD itu sesuai dengan ilmu yang Papa pelajari selama kuliah. Kalau gitu apa saja nama jenis-jenis hobi dan nama makanan yang Papa sukai? Oh, sekarang kalau mengenai hobi dan makanan yang Papa sukai, hobi Papa terutama setiap hari Papa mungkin hobinya membaca, baik membaca berita, membaca buku. Kemudian hobi Papa juga berolahraga. Meskipun sekarang sudah agak jarang untuk berolahraga, tapi dulu waktu Papa dari SMA, kuliah, Papa hampir tiap hari hobinya itu berolahraga, terutama olahraga sepak bola dan main basket. Sedangkan untuk makanannya, Papa hobi banget makanan khas Padang ataupun Sunda. Ya, kecuali Papa tidak suka ayam goreng. Nah, tapi untuk makanan Papa hampir semua makanan suka, terutama masakan Padang dan masakan Sunda. Itu hobi dan makanan favorit Papa. Kalau gitu apa pesan Papa untuk Radit? Untuk pertanyaan terakhir, Papa punya pesan kepada Radit, tumbuhlah menjadi anak yang soleh, jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Insya Allah dengan Radit jadi anak yang jujur, anak yang soleh, anak yang pantang menyerah, pemberani, Radit akan menjadi anak yang sukses, menjadi seorang pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Dan insya Allah Radit tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu pesan dan kesan Papa kepada Radit. Sekian presentasi dari Radit dan terima kasih Papa untuk telah menjadi narasumber dalam tugas bahasa Indonesia ulangan biografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.